Kisah selanjutnya bercerita tentang sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Bilal adalah seorang budak yang kerap disiksa oleh majikannya, kafir Quraisy. Namun ketika cahaya iman menyentuhnya, kemuliaan Islam ikut mengangkat derajatnya. Bilal dikenal dengan keindahan suaranya ketika mengumandangkan azan. Kita tahu bahwa ada sahabat mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang dulunya hanya budak yang dihina-hina, yang tidak ada harganya, yang setara dengan barang dan binatang, yang terserah tuannya, mau diinjak-injak, mau disiksa seperti apa terserah dia. Tapi lihatlah ketika nanti Bilal menjadi sahabat Nabi, masuk Islam, menjadi sahabat Nabi, belajar ilmu, kemudian mendapatkan doa Nabi. Setelah itu maka berubahlah kehidupan Bilal bin Rabah, dan dia menjadi orang yang sangat penting di kehidupan muslimin. Muadzin Nabi SAW, dialah yang azan di zaman Nabi SAW. Bilal adalah penyeru azan pertama dalam Islam, dan ia pula lah sahabat yang mampu membuat orang-orang menangis ketika mendengarnya mengumandangkan azan. Dan bayangkan hari ini pun kita mungkin jarang menjumpai karena kita anggap itu sebuah formalitas yang biasa sekali. Bahkan sejauh-jauhnya kita paling hanya menikmati indahnya suara. Bilal kalau azan, Bilal menangis, bisa menangis, dan orang-orang yang mendengar bisa menangis semuanya. Bayangkan azan jenis apa itu? Azan yang mulia dan memuliakan. Bilal menangis ketika azan, orang lain yang mendengar pun bisa menangis ketika mendengar Bilal azan. Subhanallah, itu levelnya seperti apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu hari Nabi mendapati Bilal datang terlambat dalam sholat subuh, sehingga tugas azan yang seharusnya dikumandangkan Bilal mesti diganti oleh sahabat yang lain. Ketika Bilal tiba, Rasulullah langsung menanyakan alasannya terlambat menghadiri sholat subuh berjamaah. Azan pertama dan azan kedua. Bilal terlambat, kemudian Nabi bertanya kenapa terlambat. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya melewati rumah putrimu Fatimah. Saya dengar ada tangis anaknya, kemudian dia sedang menggiling biji-bijian pakai roha, pakai alat giling itu. Kemudian saya bilang, kalau mau saya bantu, saya menggilingnya, kamu yang ngurusi anak-anak, atau saya ngurusi anak-anak, kamu yang menggilingnya. Ini karena Bilal posisinya adalah posisi melayani Nabi dan keluarganya. Bahkan melayani tamu-tamu Nabi. Ini tugasnya Bilal. Maka Bilal punya jiwa yang pelayan, memang jiwa pelayan, luar biasa. Dan kemudian Fatimah mengatakan, saya orang yang lebih punya rahmat pada anak-anak saya, biar saya ngurusi anak-anak. Maka kemudian kata Bilal, saya membantu menggiling itu. Dan karena itulah kemudian saya terlambat sholat subuh ini. Maka Nabi mengatakan, farahimtaha rahimakallah. Karena kamu sudah memberikan sifat kasihmu kepadanya, maka semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu. Itu yang mengubah kehidupan Bilal. Bilal mendapatkan doa Nabi secara khusus, dan sepeninggal Nabi, Bilal adalah orang yang luar biasa dalam kehidupannya sampai beliau wafat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepergian Rasulullah SAW meninggalkan duka yang mendalam bagi Bilal, sampai ia tak sanggup mengumandangkan azan. Hingga akhirnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah dari Madinah ke negeri Syam. Dan nantinya Bilal menjadi tokoh besar di negeri Syam.